Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Ada 2 jalur, yang satu mudah, sementara yang lain jauh lebih sulit. Mana yang harus dia pilih? Di dalam menara, Luo Feng yang matanya terpejam sebelum tablet suci mengungkapkan senyuman. Hatiku seperti cermin, dan aku melihat melalui semua ilusi. Hatiku seperti pisau, mengiris semua rintangan. Luo Feng tidak ragu-ragu karena dia dengan sangat tenang membuat keputusannya. Jika saya bahkan tidak punya nyali untuk menerobos binatang bertanduk emas tingkat puncak, tidak perlu lagi menyebutkan menjadi makhluk mutlak alam semesta, untuk menjadi eselon atas umat manusia yang sebenarnya. Saya percaya saya bisa melakukannya? Pastinya. Luo Feng terdiam. Sebagai salah satu yang menerima bimbingan tentang pelatihan kondisi mental dari Dewa Guntur dan Hong, dia sangat menekankan pada hati. Jika seseorang bahkan tidak punya nyali untuk menantang kesulitan semacam ini, dia akan selamanya menjadi bukan siapa-siapa. Dan jika seseorang memiliki keberanian dan kepercayaan diri bahkan melawan rintangan yang paling sulit, maka dia akan terus-menerus mendorong batasnya dan bekerja menuju tujuannya. Bahkan jika dia gagal pada akhirnya, pencapaian itu akan sangat tinggi. Oleh karena itu, Luo Feng secara alami memilih jalur kedua, memperkuat dunia internal dengan sejumlah besar logam. Sebenarnya, dia telah lama membeli kelompok logam yang diperlukan untuk tingkat penguasa sektor. Jelas, di lubuk hatinya, dia telah lama membuat keputusan yang dia butuhkan. Saat itu, saya hanya seorang pejuang bumi yang normal. Apakah ada yang membayangkan saya akan menjadi pemimpin Bima Sakti? Saat itu, ketika saya memasuki alam semesta sebagai yang terkuat di bumi, apakah ada yang pernah membayangkan bahwa saya akan menjadi salah satu dari 10 jenius teratas dari kompetisi jenius negara 1008 alam semesta? Apakah ada yang pernah berpikir bahwa saya akan memasuki wilayah primal pada percobaan pertama saya? Dan saat ini, banyak yang benar-benar berpikir aku memiliki harapan untuk menjadi pejabat atau kaisar tingkat abadi. Namun hanya sedikit yang berani membayangkan bahwa aku benar-benar akan mencapai tingkat ksatria alam semesta. Luo Feng berpikir, matanya bersinar lebih terang dari sebelumnya. Seorang pejuang sejati memiliki iman dan keyakinan penuh. Langkah pertama adalah berani bermimpi, dan setelah itu semua tentang kerja keras. Jika seseorang bahkan tidak berani memiliki tujuan seperti itu, bagaimana dia akan berhasil? Dunia dalam. Dunia internal yang luas, di petak berumput di tengah benua, ada gunung seperti binatang luar angkasa hitam, dan di sampingnya berdiri Mosa hitam Luo Feng. Binatang tanduk emas, terobosan ke tingkat penguasa sektor. Klan Mosa, terobosan ke tingkat penguasa sektor. Dengan kesadarannya yang mendorong, kristal alam semesta yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk gunung agung segera pecah dan menjadi energi dunia. Itu hampir seperti 2 arus kuat, di mana satu mengalir langsung ke tubuh binatang bertanduk emas sementara yang lain ke dalam Mosa Luo Feng. Namun, salah satu arusnya tebalnya sekitar 10 meter, dan yang lainnya 10 kilometer. Kakak, suara-suara datang dari seluruh tubuh binatang bertanduk emas itu. Tubuh yang diperkuat dengan berlatih manual tanpa nama mulai berevolusi, karena menelan energi dunia dalam jumlah besar, menyebabkan tubuhnya tumbuh lebih besar. Sisiknya jauh lebih padat dari sebelumnya, dan bahkan membentuk lapisan tembus pandang di atas sisiknya. Di dahinya, tanduk kelima tumbuh, 4 lainnya juga mulai tumbuh lebih panjang. Rumble. Klan Mosa di sampingnya telah benar-benar berubah menjadi aliran energi hitam. Energi tumbuh lebih tebal dan lebih tebal, karena orang bisa samar-samar melihatnya. Tepat di tengahnya adalah kristal kehidupan yang bersinar cemerlang yang memiliki riak hukum ruang di dalamnya. Gemuruh, gemuruh. Arus energi dunia setebal 10 km dan arus energi dunia setebal 10 meter berhenti secara bersamaan. Panjang tubuh binatang bertanduk emas telah mencapai 100 km yang mengejutkan. Saat ia melebarkan sayapnya, ia dapat dengan mudah menutupi salah satu kota super di bumi. Dalam sekejap mata itu bisa terbang mengelilingi seluruh planet sekali. Untuk makhluk absolut seperti itu, sebuah planet terlalu kecil, tempat tinggalnya adalah ruang alam semesta. Hua-hua, aliran energi hitam yang bergemuruh itu memadat dan membentuk Luo Feng yang berpakaian hitam. Penguasa sektor binatang bertanduk emas dan Mosa Luo Feng berdiri di rerumputan. Melolong, binatang itu mengangkat kepalanya dan melolong, mengeluarkan lolongan riang yang mengguncang dunia yang luas, mengumumkan terobosannya ke tingkat penguasa sektor. Haha, Mosa Luo Feng juga tertawa lepas. Tingkat penguasa sektor benar-benar berbeda. Mosa Luo Feng dipenuhi dengan kegembiraan. Mosa Luo Feng ini awalnya memiliki 10 kali amplitudo fusi dengan hukum ruang angkasa. Tapi, sekarang telah berevolusi menjadi penguasa sektor, menjadi tingkat tercepat, dengan amplitudonya, itu sederhana, hanya. Dia sudah tahu pelatihan selama tingkat penguasa sektor sangat cepat.
Level penguasa sektor adalah waktu di mana kekuatan seseorang akan melambung. Bahkan yang tidak mati tidak bisa dibandingkan dengan penguasa sektor. Ini juga mengapa banyak yang memilih untuk bertahan di level penguasa sektor untuk waktu yang lama tanpa terburu-buru untuk melakukan terobosan. Seperti raja sektor waktu itu, Luo, dia telah tinggal begitu lama di tingkat penguasa sektor. Namun, saat umurnya mencapai akhir, menerobos ke abadi menjadi lebih dan lebih mendesak. Di dalam menara tablet suci yang luas, sebelum tablet agung itu, Luo Feng segera berdiri dan membuka matanya. Saya telah menembus ke tingkat penguasa sektor, dan saya juga memiliki 2 kumpulan dunia ganda. Ketika saya melepaskan kemampuan menelan, itu akan jauh lebih aman daripada sebelumnya, pikir Luo Feng. Binatang bertanduk emas dan klan Mosa telah mencapai level penguasa sektor 1. Dari penguasa domain ke penguasa sektor, evolusi besar dalam kekuatan memang gila. Saya tidak terburu-buru untuk berlatih teknik 10.000 pengendalian jiwa. Setelah saya mempelajari tablet suci ini selama sebulan, itu akan tetap baik-baik saja, saya tidak bisa menyia-nyiakan bulan ini. Ini mungkin tampak lambat, tetapi sebenarnya, dunia internal menerobos bersama dengan binatang bertanduk emas dan terobosan klan Mosa bahkan tidak memakan waktu setengah hari. Luo Feng sekali lagi memfokuskan matanya pada tablet kristal hijau tua. Tablet agung itu memiliki gambar setan besar yang melolong. Setan itu memiliki 2 tanduk melengkung, sayap berbulu dan mata berapi-api. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti gambar setan melolong biasa. Namun pada pemeriksaan yang cermat, orang akan menemukan bahwa bulu di sayapnya, nyala api di sekitar matanya, setiap helai rambut, setiap urat di tanduknya, ukiran di baju zirah. Memiliki jumlah misteri yang luar biasa. Gemuruh, bagian dari kesadaran Luo Feng terbenam dalam gambar, setengah lainnya, binatang bertanduk emas dan kesadaran klan Mosa telah memasuki sumber alam semesta melalui resonansi energi dunia. Di sumber alam semesta yang misterius, seluruh inti alam semesta primal, tidak ada yang tahu sudah berapa lama keberadaannya. Mereka hanya tahu bahwa di tingkat penguasa sektor, ini adalah pertama kalinya kesadaran mereka dapat memasuki sumbernya. Rasanya terlalu enak. Setengah dari kesadaran Luo Feng tersedot ke tanah tak berujung, yang pada dasarnya hanya sebutir pasir di alam semesta yang luas. Kesadarannya merasakan kejernihan yang belum pernah ada sebelumnya dengan emas, kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, ruang dan waktu. Semua jenis hukum yang berbeda, dia merasakan semuanya. Sumber hukum juga disimpan di dalam sumber misterius itu. Ketika kesadarannya tiba di dalam sumbernya, itu akan berada dalam keadaan yang sangat dekat dengan hukum asal. Karena itu, resonansinya sangat jelas. Bahkan hukum kayu, air, api, tanah, angin, guntur, cahaya, dan waktu lainnya yang tidak dia pahami sebelumnya, saat ini, terasa sejelas pemahamannya tentang hukum emas selama periode penguasa domainnya. Tentu saja, jika pemahamannya tentang kayu, air, api, del berada pada tingkat kejelasan 100, maka kejelasan hukum emasnya akan menjadi sekitar 10.000 dan hukum ruang angkasanya akan menjadi 200.000. Bagaimana mungkin seorang tuan sektor tidak berkembang dengan cepat? Pemahaman hukum lebih dari 100 kali lebih mudah dari sebelumnya. Banyak hal yang tidak dapat saya pahami di alam semesta dan tingkat penguasa domain. Setelah menjadi tingkat penguasa sektor, saya masih bisa melatih mereka sampai saya mencapai tingkat pengakuan hukum, seru Luo Feng. Tingkat penguasa sektor benar-benar satu-satunya tingkat surgawi. Energi dunia adalah energi ciptaan khusus. Para penguasa sektor menggunakannya untuk menciptakan dunia mereka, dan sumbernya, ruang tak berujung itu adalah ruang tak berujung energi dunia. Setiap butir pasir memiliki kristal alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Dan karena energi dunia itu istimewa, itu memungkinkan kesadaran seseorang untuk memasukinya. Saat seseorang mencapai kematian, energi mereka sekali lagi akan mengalami perubahan. Mereka akan memiliki energi abadi yang kuat, namun kesadaran mereka tidak lagi dapat beresonansi dengan sumber itu lagi. Lebih kuat tidak secara alami berarti lebih baik, yang terbaik adalah yang cocok. Dengan energi dunia, seseorang akan memiliki kesempatan untuk memahami segala macam hukum. Saat seseorang menjadi abadi, mereka akan membutuhkan triliunan tahun namun masih tidak dapat memahami hukum ruang angkasa. Salah satunya adalah karena hukum ruang angkasa semakin sulit menjelang akhir, pada tingkat yang ekstrim. Kedua, pemahaman abadi tidak dapat dibandingkan dengan penguasa sektor. Pada tingkat penguasa sektor, beberapa jenius mutlak hanya berlatih selama puluhan ribu tahun dan pemahaman mereka dapat dibandingkan dengan tingkat kaisar abadi. Namun, untuk kematian normal yang terus-menerus menerobos, bahkan 100 juta tahun tidak akan cukup baginya untuk mencapai tingkat kaisar. Ini adalah keuntungan. Ini adalah keuntungan dari tingkat penguasa sektor. Banyak yang berambisi menolak terobosan sampai mati karena alasan ini. Luo Feng tenggelam dalam studinya tentang tablet suci.
Bahkan ketika dia menjadi haus atau lapar, dia tidak berani membuang waktu sedetik pun. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Dalam tempat pelatihan lama di Tanah Suci, Sivan Qi, Kasna, Dylan dan 5 penguasa sektor semuanya tinggal di sana. Yang Mulia Luo Feng telah memasuki menara tablet suci untuk berlatih. Kalian semua harus fokus pada latihan juga. Hanya mereka yang tahu bahwa mereka lebih kuat dari Bei Chuang yang harus kembali ke sini dan mencarinya. Di pintu masuk perempatan, Penatua Sivan Qi memandang dengan dingin para pemuda tanduk emas yang berkumpul di sana. Mereka yang terlalu lemah tetapi masih ingin menantangnya, bukankah itu cukup memalukan? Dia melepaskan energi abadinya, menyebabkan sekelompok pemuda bergidik ketakutan. Tingkat kaisar abadi, bahkan di suku tingkat atas yang lebih kuat, biasanya hanya ada 1 atau 2 dari mereka. Dia pasti milik Undiyings yang lebih kuat. Kenapa kamu masih berdiri di sana, tersesat? Penatua Sivan Qi meraung dengan ganas. Ya, Penatua. Kelompok itu membungkuk dengan hormat dan pergi dengan tidak puas. Penatua memperhatikan mereka pergi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Para pemuda ini semua terperangkap dalam kemenangan sebelumnya atas kemanusiaan, mereka semua terlalu bersemangat. Dibandingkan dengan manusia, kecerdasan kita jelas jauh lebih rendah. Tetua berseru, bentuk kehidupan batu dan bentuk kehidupan daging dan darah memiliki perbedaan besar. Meskipun persentase prajurit kuat kita lebih tinggi, namun dalam hal reproduksi dan kecerdasan, kita jauh lebih lemah. Para pemuda ini semua terjebak dalam hype dan benar-benar tersesat. Semua akal sehat. Perlombaan tanduk emas memang seperti itu. Selama mereka bersemangat tentang sesuatu, mereka akan mempertaruhkan semuanya. Kemanusiaan itu berbeda. Kemanusiaan memiliki lebih banyak kecerdasan, bahkan manusia tingkat siswa sangat bijaksana. Meskipun prajurit kuat ras tanduk emas memiliki kemampuan mental yang kuat, sebanding dengan komputer kuantum, dalam hal IQ mereka jauh lebih lemah. Mereka pada dasarnya konyol dengan pengalaman yang tidak cukup. Namun, makhluk-makhluk yang hidup sangat lama itu dilatih oleh waktu dan secara alami menumbuhkan kecerdasan mereka. Penatua Sivan Qi. Dylan membawa 5 penguasa sektor. Tuan Dylan. Penatua tersenyum padanya. Maaf merepotkanmu, setiap kali kelompok datang untuk menantang, kamu harus bertahan. Dylan berjubah hitam tersenyum. Selama 20 hari ini, mereka tidak pernah berhenti dan itu memang berat bagimu. Ini adalah perlombaan tanduk emas saya yang tidak pengertian. Penatua menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kami memiliki terlalu banyak pemuda, dan meskipun kami telah memerintahkan untuk tidak ada gangguan, para pemuda ini masih datang tanpa rasa takut akan kematian. Saya tidak dapat membunuh masa depan ras saya juga, saya hanya dapat memerintahkan mereka untuk pergi. Maaf karena terus-menerus mengganggu. Latihanmu. Tidak apa. Dylan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tantangan ini bukan apa-apa. Penatua menggelengkan kepalanya, yang saya khawatirkan adalah seorang jenius dalam perlombaan. Siapa? Tanya Dylan. Bei Qiyu. Penatua berkata dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara jenius dari Istana Doyen, kakak laki-laki Bei Qiyu. Adik laki-lakinya Bei Chuang termasuk di antara 10 besar jenius tingkat penguasa domain 9. Namun Bei Qiyu adalah nomor 1 yang tak terbantahkan, dan asal-usulnya. Pemahaman hukum, menurut level manusiamu, seharusnya berada di jembatan surgawi level 10. Ah, tingkat 10. Dylan kaget. Dari level 9 hingga 10, itu adalah langkah yang sangat sulit. Jenius penguasa domain dari wilayah primal di perusahaan alam semesta virtual memiliki total 10, di mana 9 telah melewati level 10 dan 1 telah melewati level 11. Tidak ada yang menyangka ras tanduk emas memiliki kejeniusan seperti itu juga. Saudara-saudara Bei Zi ganas dan pemberani, dan mereka adalah saudara yang sangat dekat. Yang lebih tua menekankan, setelah kekalahan Bei Chuang, saudaranya Bei Qiyu pasti akan bergegas ke sini ke kota suci. Dengan sifatnya yang angkuh dan garang, dia pasti akan menantang Luo Feng. Tantangan lainnya bukanlah apa-apa, namun Bei Qiyu, itulah penguasa domain nomor 1 jenius tingkat di sini. Dylan mengerutkan kening. Ketika Luo Feng mengalahkan Bei Chuang sebelumnya, itu sudah mengejutkan Dylan. Dylan bahkan diam-diam memberitahu Kaisar Truyan tentang pertandingan itu. Jika Yang Mulia bertemu Bei Qiyu, dia mungkin akan kalah. Dylan berpikir, perbedaan antara level 9 dan 10 sangat jelas, dan waktu pelatihannya terlalu singkat. Saat mereka berdua sedang mengobrol, mereka tiba-tiba merasakan energi yang kuat. Penatua, Dylan dan penguasa sektor 5 dengan Kasna menoleh untuk melihat Menara Suci. Mereka semua terkejut. Di kejauhan, di dalam menara megah setinggi lebih dari 100 km, ada energi hukum yang luar biasa kuat yang menyelimuti seluruh area. Ukiran emas beredar di sekitar dan cahaya keemasan yang melesat ke segala arah.
Dalam sekejap, seluruh menara emas menjadi sangat mencolok, energi hukum yang kuat membuat orang bergidik. Sumber hukum turun, Penatua dan Dylan bertukar pandang dengan kaget, mereka sangat jelas dalam adegan ini. Yang mulia ada di menara tablet suci. Seorang penguasa sektor berteriak dengan gembira di belakang Dylan. Selain wali, hanya ada yang mulia Luo Feng di dalam menara sekarang. Mata sesepuh itu juga berkilau. Dan sekarang sumber hukum turun, itu hukum emas tanpa diragukan lagi. Yang mulia Luo Feng telah diakui oleh hukum emas. Pengakuan hukum? Kasna terkejut. Luo Feng itu, dia hanya satu-satunya level penguasa domain. Dylan memperhatikan menara yang jauh, sangat bersemangat ketika dia mengangguk dan berpikir, saya harus segera memberitahu Grandmaster. Di dalam tanah suci, yang kuat sebanyak awan, akan sering ada prajurit yang memperoleh pengakuan hukum. Sumber hukum yang turun ini adalah pemandangan khusus. Para prajurit yang berlatih di tempat ini sudah terbiasa. Namun, kali ini muncul di dalam menara tablet suci. Dan banyak yang tahu bahwa hanya jenius manusia tingkat penguasa domain yang belajar sendirian di dalam. Manusia jenius telah memperoleh pengakuan hukum? Sangat cepat. Tuan domain level 9 dan dia sudah mendapatkan pengakuan hukum? Sepertinya dalam hal hukum emas, dia sudah mencapai level yang sangat tinggi. Kuat. Banyak prajurit di tanah suci menatap menara emas yang megah. Di dalam menara, Luo Feng berdiri diam di depan tablet hijau tua, matanya menatap gambar setan melolong. Rumble, ruang tentang berguncang. Tetesan emas muncul di atas kepala Luo Feng dan turun. Menetes. Tetesan emas mendarat tepat di kepalanya, melewati tubuhnya seolah-olah itu bukan apa-apa. Setelah itu mendarat di inti utamanya dan melewati itu juga, akhirnya tetesan emas ini mendarat di mutiara asalnya. Mutiara asal adalah perpaduan energi jiwa dan genetik untuk tingkat penguasa domain. Ini adalah inti energi Luo Feng, dan juga inti jiwanya. Cici, dengan mudah, butiran emas diserap ke dalam mutiara, dan mutiara itu memiliki lapisan emas ekstra. Pada saat ini, Luo Feng secara resmi diakui oleh hukum emas. Di dahinya, jejak pisau emas secara bertahap muncul dan cetakan ini bergetar dengan kekuatan yang membuat orang bergidik. Ini adalah tanda diakui oleh hukum. Secara bersamaan, jejak pedang emas besar muncul di dahi binatang bertanduk emas itu juga. Saya tidak menyangka pemahaman hukum emas saya sudah mencapai tingkat pengakuan. Luo Feng mengungkapkan senyum. Sekarang setelah aku mendapatkan pengakuan, maka kesadaranku seharusnya bisa memasuki lautan hukum. Sumber alam semesta, itu sangat misterius. Saat seseorang memperoleh energi dunia setelah mencapai tingkat penguasa sektor, kesadaran Luo Feng dapat beresonansi dengan tanah yang luas itu, dan setelah penurunan hukum asal diserap oleh jiwanya, kesadaran jiwanya mengalami evolusi, dan pada saat ini, dia merasakan perasaan yang luar biasa. Berubah dalam. Itu hampir seperti seorang ibu yang memanggil anaknya. Dia mengirimkan setengah dari kesadarannya dengan cepat meninggalkan tanah yang luas dan menuju ke panggilan. Gemuruh, lautan emas itu luas dan tak berujung. Ini adalah sumber hukum asal emas. Sumber hukum asal emas seluruh alam semesta primal, jumlah energi yang tak ada habisnya terpancar dari lautan itu, tekanan kuat yang jauh melebihi prajurit manapun yang pernah ditemui Luo Feng berasal darinya. Untungnya, dia sudah menerima pengakuan hukum, dan telah menyerap setetes hukum itu sendiri. Rumble, ombak yang kuat naik dengan ganas. Kesadarannya berada di dalam setetes hukum asal, mengambang di dalam lautan, terus-menerus mencari pemahaman tentang hukum emas. Bagian lain dari kesadarannya berada di dalam tanah yang luas, sedangkan bagian ketiga dan terakhir dari kesadarannya difokuskan untuk mempelajari tablet suci. Setelah kesadaranku memperoleh pengakuan hukum asal emas, kecepatan pemahaman hukum emasku sekarang tidak lebih lambat dari hukum ruang angkasaku. Luo Feng melihat tablet di depannya, merasa gembira di dalam. Mendapatkan pengakuan hukum berarti bahwa pemahamannya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. 20 hari belajar. Studi tingkat penguasa sektor ratusan kali lebih cepat daripada tingkat penguasa domain, ditambah lagi aku tepat di depan tablet suci. Nilai satu hariku sekarang adalah sekitar 100 tahun studi tingkat penguasa domainku. 20 hari hampir 2000 tahun studi penguasa domain. Seru Luo Feng. Dan ini hanyalah perbedaan antara tuan sektor dan tuan domain. Di dalam perusahaan alam semesta virtual, anggota penguasa sektor wilayah utama memiliki persaingan paling ketat. Banyak generasi pertempuran jenius, pertempuran pahlawan, bersama dengan penyerapan elit di seluruh alam semesta bertahun-tahun para elit berkumpul di tingkat penguasa sektor. Namun hanya 100 yang berakhir di tingkat penguasa sektor wilayah utama. Tidak heran mereka semua sangat mementingkan jenius tingkat penguasa sektor. Nilai studi sehari sama dengan nilai 1 tahun penguasa domain. Jika penguasa sektor belajar selama puluhan ribu tahun, membandingkan, pikir Luo Feng.
Dan tablet ini tepat di sepanjang jalur emas dan ruang angkasa, manfaatnya sangat besar bagi saya. Luo Feng menatap tablet itu. Aku masih punya 10 hari, aku tidak bisa membuang waktu. Memperoleh pengakuan hukum mengalihkan perhatian Luo Feng selama beberapa menit, setelah itu dia sekali lagi membenamkan dirinya untuk mempelajari tablet itu. Dalam sekejap, 30 hari telah berlalu. Manusia, waktu belajarmu sudah selesai, kamu bisa keluar sekarang. Suara penjaga menggelegar di telinga dan pikiran Luo Feng segera membangunkannya. Kesadaran Luo Feng dengan cepat kembali dari sumber alam semesta dan lautan hukum, menyeret dirinya keluar dari gambaran iblis yang melolong. Luo Feng tidak tahan untuk berpaling dari tablet suci hijau tua yang megah ini. Sayang sekali, aku hanya punya waktu 1 bulan. Efek tablet suci ini padaku bahkan lebih baik daripada tablet 9 universe, pikir Luo Feng. 7 gambar pertama dari 9 tablet alam semesta semuanya tentang hukum ruang angkasa, oleh karena itu tidak banyak membantu pemahamannya tentang hukum emas, setidaknya jauh dari tablet suci ini. Luo Feng berbalik dan pergi, mengikuti jalan keluar. Patung lapis baja hitam seperti penjaga berdiri di sana, dan di sampingnya ada pedang besar setinggi 3 meter yang tertancap di tanah. Tekanan tak berbentuk melanda seluruh wilayah, membuat siapapun yang memasuki menara merasakan kekuatannya. Gemuruh pintu besar menara terbuka dan cahaya dari luar menyinari. Luo Feng berjalan keluar sendirian. Yang mulia Luo Feng. Di luar berdiri Dilan, 5 penguasa sektor, si Fan Qi dan Kasna. Luo Feng tersenyum dan mengangguk pada mereka, setelah itu ekspresinya berubah, karena ada sekelompok besar pemuda tanduk emas berkumpul di luar dan mereka semua seperti banteng bermata merah, semua menatap tajam ke arahnya. Manusia Luo Feng, aku ingin menantangmu. Manusia, terima tantanganku. Jika Anda punya nyali, terima tantangannya. Segala macam suara bergema. Luo Feng mengerutkan kening dan berjalan menuju Dilan dan kelompoknya, berkomunikasi, mari kita kembali ke tempat latihan dulu. Penatua si Fan Qi, aku mengandalkanmu untuk berurusan dengan kelompok orang gila ini. Setelah itu Luo Feng membawa Dilan dan yang lainnya, dengan cepat meninggalkan menara tablet suci. Dia merasa agak lelah saat ini. Di dalam ruang pelatihan, Luo Feng dan kelompoknya mendorong pintu dan masuk. Luo Feng berbicara sambil berjalan, Dilan, aku akan merevisi dan mempelajari 30 hariku sebelum menuju ke menara teknik untuk memilih manual. Setelah itu, dia langsung memilih ruangan yang tenang untuk belajar. Yang mulia pasti pekerja keras. Dilan menggelengkan kepalanya dan tersenyum melihat pemandangan itu. Sebelum aku mencapai kematian, aku juga pekerja keras ini. Setelah mencapai keabadian dan memperoleh kehidupan abadi, seseorang tidak lagi terikat oleh rentang kehidupan. Ditambah lagi, kecepatan peningkatan pada Undiying sangat keras dan lambat, selambat kehidupan abadi mereka. Itu membuat para Undiying kehilangan motivasi sehingga mereka berhenti bekerja keras seperti sebelumnya. Luo Feng duduk bersila di dalam ruangan. Matanya terpejam saat dia merenungkan hal-hal yang belum sepenuhnya dia pahami tentang tablet itu, dan mulai membedah dan memeriksanya. Tanpa sadar, setengah bulan telah berlalu. Luo Feng membuka matanya dan tersenyum, saya telah menyelesaikan studi tablet saya. Waktu belajar 30 hari, itu mirip dengan studinya sendiri di tingkat penguasa sektor selama 8 tahun, dan hampir 3.000 tahun dari tingkat penguasa domainnya. Dan sejak lahir sampai sekarang, Luo Feng bahkan belum berusia 300 tahun. Peningkatannya selama 30 hari ini sangat besar. Mau bagaimana lagi, kesulitan tablet kekacauan primal 9 alam semesta tumbuh dengan cara yang benar-benar tidak linier. Meskipun dia telah memahami 36 keajaiban gambar rintik hujan dan gerimis, 72 tetes gambar toren lebih dari 100 kali lebih keras. Bahkan setelah 30 hari ini, itu hanya memungkinkan dia untuk meningkatkan tingkat pemahamannya ke tingkat di mana dia bisa melewati tingkat ke-9 dari jembatan surgawi. Memahami 108 tetes. Pemahaman prajurit normal akan berhenti hanya pada pemahaman mereka, ini mirip dengan skor 100 pada ujian. Dan memahami esensinya, sama dengan mendapatkan semua pertanyaan ekstra dan bonus dengan benar, mendapatkan skor 150. Meskipun itu sedikit lebih sulit dan lebih dalam, kesulitannya masih lebih dari ratusan kali lebih sulit. Ini juga mengapa ketika Kaisar Truyan membuat Luo Feng mempelajari darah mengambang, dia khawatir Luo Feng tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena memahami esensinya terlalu sulit. Waktu yang berharga 30 hari. Itu mirip dengan studi 3000 tahun tingkat penguasa domainnya, memungkinkan Luo Feng untuk sepenuhnya memahami gambar toren ketiga, yang berarti dia akan mendapatkan 100 poin pada 72 tetes yang lebih dalam dan menyelesaikannya berarti dia sudah memiliki tingkat pemahaman untuk lulus. Tingkat ke-9 dari jembatan surgawi. Baru 30 hari dan saya berhasil meningkatkan tingkat pemahaman saya dari tanggal 7 menjadi tanggal 9, memahami gambar toren.
Seorang prajurit normal, secara teori akan melanjutkan ke gambar berikutnya, yang keempat. Namun saya tidak bisa melakukannya. Saya harus melalui esensi yang paling dalam dari 72 tetes. Selama 30 hari belajar, ia juga menyadari betapa kerasnya esensi 72 tetes itu. 9 yang pertama mudah, dia telah menyelesaikannya kembali di kotak kekacauan utama. 27 tengah jauh lebih sulit, melalui pertemuan dunia sungai darah, meningkatkan kecepatan belajarnya dan memiliki patung dewa binatang untuk dirujuk, bersama dengan pemimpin bimbingan Istana Tianxi, dia akhirnya menyelesaikannya. 72 terakhir adalah yang paling sulit. Setelah melakukan misi tingkat mustahil dan belajar di bumi selama 50 tahun, serta 30 hari belajar dengan tablet suci, hampir 3000 tahun studi tingkat penguasa domainnya, dia hanya mencapai level 100 poin dengan torrent. Gambar, setelah memahami tidak ada esensi dari 72 tetes. Keras, itu sangat sulit. Jenius mutlak yang normal, bahkan di tingkat penguasa sektor akan menghabiskan seluruh rentang hidup 1000 era mereka, namun bahkan tidak memahami semua dari 108 keajaiban hukum ruang angkasa. Hanya jenius super puncak sejati yang memiliki kemampuan untuk membuang begitu banyak waktu untuk melakukannya. Jenius puncak saat itu, Lian Luo, menghabiskan 3000 tahun belajar di kotak kekacauan utama. Dalam hal bakat, dengan binatang bertanduk emas yang memicu energi sungai darah, ruang yang disukai anak klan Mosa, bersama-sama mungkin melebihi bakat manusia super jenius Lian Luo. Terutama karena Luo Feng memiliki patung dewa binatang, dia bisa mempelajarinya kapan saja untuk mengerjakan cakar yang merobek langit. Luo Feng berjalan keluar dari ruangan dan segera beberapa siluet melintas melewatinya. Dylan, 5 sektor Lord, Elder Sivan Qi dan Kasna muncul. Studi yang mulia sudah selesai? Dylan tersenyum. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Selamat yang mulia, bagaimana pelajaran Anda tentang tablet suci? Penatua menatapnya. Sangat bagus, Luo Feng memuji. Itu memang bagus. Saat ini, hanya dengan pemahaman hukumnya dia bisa melewati tingkat ke-9 jembatan surgawi. Saat dia benar-benar melepaskan amplitudo energi rohnya, mencapai lebih dari 3200, kekuatannya akan meningkat lebih dari 10 kali lipat. Jika dia mencoba jembatan surgawi, dia bisa sepenuhnya melewati bahkan level 10. Dalam hal pemahaman hukum saja, dia bisa melewati yang ke-9. Namun kekuatan pertempurannya bahkan bisa melewati tanggal 10. Warisan catatan iblis benar-benar menguntungkanku. Luo Feng melengkapi dalam. Namun, peningkatan saya terlalu mengejutkan. Tidak baik bagi saya untuk mencoba jembatan sekarang. Mengetahui peningkatannya sendiri cukup baik, tidak perlu mencoba jembatan sekarang, karena tidak ada manfaat khusus darinya. Tanpa manfaat apapun, yang terbaik adalah menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ayo pergi ke menara teknik, kata Luo Feng. Menara ini memiliki semua sampel manual dari ras tanduk emas, dan banyak di antaranya yang unik dan tidak konvensional. Bahkan harta karun manusia kita mungkin belum tentu memiliki beberapa di antaranya. Dylan tersenyum, yang mulia harus memilih dengan bijak. Tentu saja, Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, ingin membeli manual di dalam Virtual Universe Company membutuhkan sejumlah besar poin untuk ditukar. Manual normal mencapai 10.000 poin, sementara beberapa yang berharga mencapai lebih dari 1 juta dan bahkan puluhan juta. Adapun yang sangat berharga itu, bahkan gurunya Kaisar Truyan tidak mampu membelinya. Saya harus memilih yang mahal, saya akan memilih dari yang paling mahal, pikir Luo Feng. Semakin mahal, semakin tinggi nilainya, ini tanpa keraguan. Memilih satu yang cocok untuk dirinya sendiri dari yang mahal. Setelah beberapa saat, Luo Feng dan kelompoknya mengikuti jalan setapak di dalam tanah suci dan mencapai menara putih yang megah. Seluruh menara setinggi menara tablet suci, namun warnanya putih semua, dan itu mengeluarkan energi yang menenangkan. Ketika seseorang semakin dekat dengannya, jiwanya merasakan ketenangan yang belum pernah ada sebelumnya. Luo Feng dan yang lainnya menaiki tangga dan memasuki pintu besar menara, tiba di lantai 1. Tingkat 1 ini adalah tingkat penerimaan. Penatua Sivan Qi memperkenalkan. Yang mulia Luo Feng. Suara menusuk bergema, seorang wanita klan ras tanduk emas yang mengenakan baju besi hijau tua berjalan mendekat. Dia memberi Luo Feng perasaan seperti lilin yang benar-benar cantik. Karena konstruksi mereka benar-benar berbeda, kulit mereka sangat berbeda dari manusia. Klan wanita itu tersenyum, Yang mulia Luo Feng, saya Sesi, resepsionis di sini di menara teknik. Saya sudah lama ingin menerima perintah Istana Doyen. Oleh karena itu, Anda dapat memilih siapapun dari manual ini dari sini, bacalah dengan seksama. Dan pilih itu dan saya akan memberikan manual yang sebenarnya kepada Anda. Saya akan memberikan penjelasan lengkap kepada Yang Mulia, memberi Anda cukup waktu untuk membuat pilihan Anda.
Lagi pula, jumlah manual di sini terlalu besar, dan ada total 999 level di menara ini, setiap level memiliki jutaan. Aku akan berada dalam perawatanmu Nona Sesi, kata Luo Feng. Yang mulia Luo Feng, kami akan menunggu di sini. Tidak perlu terburu-buru, pilihlah dengan bijak, karena ini adalah kesempatan langka. Kata penatua si Fan Qi. Luo Feng mengangguk. Ayo pergi. Luo Feng memandang Sesi. Aku akan memimpin. Sesi berjalan di samping Luo Feng dan dengan cepat mencapai tingkat 2. Luo Feng melirik dan mengambil napas dingin. Ruang di dalam tingkat 2 sangat besar. Hanya tingginya saja sekitar 100 meter, dengan banyak rak buku terpisah dan ditempatkan secara merata. Meskipun ditempatkan dengan rapi, ruangnya terlalu besar, dan setiap rak tingginya 70-80 meter, dan masing-masing rak menyimpan banyak buku. Seluruh level 2 saja pasti memiliki lebih dari 1 juta manual. Begitu banyak di setiap level, dan ada 999 level? Luo Feng berseru, jumlah manual hanya untuk satu balapan, itu tidak masuk akal. Luo Feng menatap sekeliling. Dia menemukan setiap manual memiliki harga pada mereka. Beberapa dari mereka memiliki harga 120 poin kontribusi, beberapa 388 poin. Yang mulia Luo Feng, Sesi menjelaskan di sampingnya. 999 level manual dipisahkan menurut poinnya. Buku termahal level 1 hanya membutuhkan 612 poin kontribusi. Buku level 2 termurah membutuhkan 612 poin. Semakin mahal saat kita naik? Seberapa mahal level 999? Luo Feng bertanya. Buku termurah di level 999 membutuhkan sekitar 98 juta poin kontribusi, dan yang paling mahal membutuhkan sekitar 1,6 miliar poin. Sesi berkata, tentu saja, Yang Mulia Luo Feng dapat memilih siapapun dari mereka.